105,1 FM Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Hey ho kaulah muda, balik lagi di Prambors Ngobrol karena hari ini udah hari Jumat juga, udah jam 3 sore. Dan ini cukup spesial ya buat gue karena ini adalah Prambors, edisi Prambors Ngobrol pertama gue. Dan ditambah spesial lagi karena hari ini gue bakal ngobrol barengan sama Kevin Hugo. Halo bro. Halo. Woi, what's up? Gimana kabarnya nih bro? Kabar alhamdulillah baik. Gimana kabar? Alhamdulillah. Saya juga sendiri baik banget bro, sehat banget hari ini. Vin, sebelumnya lu udah pernah main ke Makassar nggak? Wah belum sih, tapi penasaran banget sama Makassar, katanya bagus banget sih di sana. Iya dong. Tapi lu ada tahu sedikit nggak hal tentang Makassar? Kayak makanan khasnya kah, atau tempat wisata, atau apa gitu? Aduh, jujur nggak tahu sih, karena penasaran juga. Banyak yang bilang kayak teman-teman pada kesana tuh kayak, bagus ayo coba kesini gitu. Cuma nggak tahu apa yang membuat ciri khas dari Makassar sendiri. Oke. First of all, Vin, congratulations buat single barunya Fairy Tale. Gue udah denger dari 2 minggu lalu, catchy banget cuy, serius, bagus banget. Oke, sebelum kita masuk nih ngobrol soal Fairy Tale, gue mau nanya dikit dulu soal single pertama lo di album Big Bucket of Carnations, ada A Letter to You, ya kan? Betul. Okay. Nah, secara tema nih, apakah ini cerita yang sangat beda dengan lagu Fairy Tale? Sebenarnya untuk tema dari single pertama ke lagu yang Fairy Tale ini sebenarnya beda banget ya, karena cuma untuk jalan cerita sebenarnya bisa nyambung ke EP yang kemarin. Ibaratnya dari yang mini album kemarin, EP kemarin itu udah dirangkai dalam kayak ibaratnya satu buku gitu, dari fase-fase pacaran, dari awal PDKT sampai isi pacaran dan sampai akhirnya perpisahannya sendiri pun itu udah terangkum dalam satu buku, dalam satu EP itu. Nah, mungkin ini lebih ke lanjutannya gitu. Fase setelahnya lah, setelah perpisahan itu. Oh, berarti album EP dari yang sekarang ini berarti itu cerita yang bersambung ya, dari lagu Letter to You sampai ke Fairy Tale sekarang. Betul. Wah, itu ada alasan tersendiri kah atau apa yang terjadi dengan Kevin Hugo? Apa lu lagi galau atau sedang berdamai dengan masa lalu? Sebenarnya untuk Fairy Tale sendiri sih ibaratnya lebih ke tentang gimana kita bisa merelakan dan mengikhlaskan masa lalu gitu, kenangan-kenangan yang udah pernah terjadi. Karena menurut aku pribadi nggak ada kenangan atau apapun itu yang bisa kita lupain kecuali kalau kita lupain ingatan. Jadi ya in a way kita untuk moving on, kita ya bukan melupakan kenangan itu, tapi kita mengikhlaskan dan merelakan. Mengikhlaskan dan merelakan, bener banget. Berarti idealnya orang yang dengar lagu ini tuh udah ada di fase move on yang lebih tinggi ya, Vin? Harusnya sih gitu ya. Wow, keren. Vin, proses lagu dari Fairy Tale ini gimana sih? Dalamnya tuh ada siapa aja? Karena gue tuh sempat ngulik dan gue tahu kalau dalam lagu lo ini ternyata lu pakai vocal director Kamga, bener nggak sih? Betul. Untuk vocal director sendiri ya, aku dibantu oleh Kak Kamga. Dan untuk proses penulisan lagu ini juga sebenarnya aku nggak sendiri, aku dibantu sama Wilmara. Oh, Wilmara, oke. Wilmara itu songwriter juga kan? Yes, songwriter dan also produser dari lagu Fairy Tale ini juga. Jadi aku nggak cuma dibantu untuk songwriting, tapi kita pun juga brainstorming dan saling bertukar pengalaman, bertukar cerita, dan akhirnya kita gabungin jadi satu ya yang membentuk sebuah Fairy Tale ini gitu. Iya sih, karena gue denger vokal lu sama vokalnya Kamga agak cukup mirip juga, Vin. Nah, tapi komunikasi lu sama Kamga itu gimana, Vin? Apakah susah atau ngalir gitu-gitu aja? Nah, jujur di saat kan aku pertama kali ketemu Kak Kamga juga pas banget lagi take vokal gitu. Jadi sebelumnya memang belum pernah ketemu. Tapi di saat pas pertama kali ketemu dan ngobrol-ngobrol sebentar gitu, kayak aku ngerasa juga nyambung aja gitu, kayak yang ngalir aja dan enak juga sih. Nah, dan lagu ini kalau boleh tahu ada berapa lama sih proses lagu dari Fairy Tale ini? Untuk proses pembuatan draftnya aja sebenarnya sampai jadi itu nggak begitu lama. Kalau untuk menurut aku sih nggak begitu lama ya, karena aku tipikal orang yang susah dalam menulis. Jadi menurut aku mulai dari bulan pertengahan Februari ke paling 2 bulanan lah. 2 bulanan udah selesai draftnya doang gitu. Belum bikin aransemen musiknya gitu. Tapi menurut gue itu agak cukup lama ya, karena itu yang bikin lama sebenarnya karena kenapa, Vin? Apakah lu lama tuh nyari inspirasi, nulis liriknya, atau ngulik-ngulik musiknya nih? Nah, sebenarnya
sebenarnya serunya dalam pembuatan Fairy Tail kali ini itu bukan karena kita fokus banget di nulis lirik, tapi kita mungkin bisa dibilang lebih kebanyakan nongkrongnya gitu. Aku sama Will, karena waktu itu aku workshopnya di tempatnya Will, dan kebetulan kan Will juga bareng tinggalnya sama Gangga, dan kita ya akhirnya lebih kebanyakan kayak main, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi apa ya, ibaratkan kita nongkrong tapi sambil produktif juga gitu, kayak dikit-dikit nulis. Karena yang bukan pengalaman, yang aku rasain itu kalau aku terlalu fokus untuk nulis lagu, yang ada malah stuck gitu. Jadi ya biarin aja, nanti inspirasi datang begitu aja. Berarti inspirasinya datang gitu aja ya. Berarti itu sama persis dengan cerita di lagu Letter to You. Karena setahu gue nih ya, waktu gue kulik-kulik interview lo sebelumnya sama yang pernah lu ceritain, Letter to You itu tercipta dari lirik dan nada yang ngasal. Apakah di lagu Fairy Tail ini lu gitu juga, Vin? Sebenarnya untuk di lagu Fairy Tail ini lebih, cuma ya mungkin aku mengambil konsep yang sama dari Letter to You, cuma mungkin lebih ke peka terhadap sesuatu kali ya. Untuk di Fairy Tail ini. Dan yang paling menarik tuh dari lagu Fairy Tail lu ada lirik yang bilang kayak gini, loving you is magic, loving you is tragic. Ada apa, Vin? Lu ada apa nih yang terjadi dengan diri lu sampai lu nulis sedip itu? Jadi sebenarnya untuk di lirik bagian itu sendiri, ya aku sendiri nggak munafik lah. Mungkin aku pernah mengalami hal itu, dan aku ngerasanya juga, mungkin semua orang juga pernah merasakan rasanya. Pasti sih. Gimana rasanya kayak di saat ya kita udah jatuh cinta, kita udah sayang banget sama orang, ya pasti tanpa kita sadarin kita berubah menjadi orang yang bukan diri kita sendiri. Dan kita rela untuk orang yang kita cinta. Wow. Oke, Vin, karena gue juga sebelumnya udah ngelihat official lirik audio di YouTube lu. Ini apakah cuma official audio liriknya doang? Kapan nih Vin nyusul ininya? Musik videonya, benar. Sebenarnya pengen banget sih untuk music videonya, cuma mungkin sampai sekarang masih belum dieksekusi. Cuma untuk apa ya, poin-poin tertentu udah aku pikirin sih, untuk kayak konsepnya dan visualnya tuh akan seperti apa. Sebenarnya udah sedikit demi sedikit tuh udah tergambar di kepalaku. Oke. Vin, waktu gue ngulik dapet artikel lu berusaha lebih keras dalam penjiwaan lagu di Fairy Tail ini, Vin. Sebenarnya penjiwaan seperti apa sih yang lu pengen dapet di lagu Fairy Tail ini? Apa ya, lebih ke, mungkin kalau misalkan aku bawain lagu Fairy Tail ini tuh lebih ngerasa ibaratnya pengen lepas aja gitu dari masa lalu. Pengen menghilangkan semua semua kenangan yang ada di pikiran gitu. Karena kadang kita bisa dibilang udah move on gitu. Cuma at some point gitu, kita kadang suka ke-trigger hal-hal kecil yang membuat kita tuh inget sama kenangan yang masa lalu. Kadang-kadang flashback-nya ada juga ya kan? Yes, itu dia. Makanya kayak, aduh, pengen banget lepas gitu. Cuma ya, balik lagi mikir ke diri sendiri ya nggak akan bisa. Yang namanya perasaan ya nggak bisa bohong. Tetap hal-hal kenangan manis di masa lalu tuh kadang-kadang datang lagi ke dalam pikiran kita. Wow. Vin, lu kalau bermusik sukanya sama siapa sih? Kasih gua 2 nama musisi deh yang jadi inspirasi lu. Ini salah satunya kalau dari luar ya. Kalau dari luar itu yang menjadi inspirasi banget sebenarnya Bruno Major gitu. Bruno Major, wow. Lagu apa yang paling lu suka dari Bruno Major? Wah, kayaknya hampir semuanya suka sih. Wow. Cuma ada satu lagu yang benar-benar membuat aku tuh yang kayak jatuh cinta banget. Ini mungkin bisa dibilang underrated juga ya, nggak terlalu banyak orang yang dengerin lagu ini dari Bruno Major. Judulnya Second Time. Second Time, oke. Ya, belum pernah denger sih. Nah, di bagian lagu itu tuh ada satu lirik yang membuat aku amazing banget, kayak wah, kok bisa kepikiran hal seperti ini gitu. Jadi di situ dia ada lirik yang di bagian akhir dia bilang I crashed my car last night. Jadi refnya itu kalau nggak salah, I was dangerously tangled, second time I met you, and now I'm so impatient to adore you, and then bla bla bla, I crashed my car last night. Kayak nggak ada hal yang nyambung sebenarnya nggak ada. Tapi itu sebenarnya ada filosofinya kenapa dia menyebutkan I crashed my car last night. Apa tuh, Vin? Jadi karena menurut dia I crashed my car last night itu lebih baik daripada jatuh cinta. Wow. Makanya lagu ini jadi ibaratkan jatuh cinta itu lebih sakit daripada kecelakaan mobil. Iya sih. Wow. Kok bisa kepikiran sampai situ gitu. Mungkin itu kali ya jatuh cinta yang dinamain sakit tapi nggak berdarah. Kadang-kadang terjadi sama kita juga. Bener banget. Makanya wow banget pas dengerin itu.
Karena kalau gue dari kemarin denger-denger lagu-lagu lo tuh di otak gue tuh yang kepikiran cuma dua nama, Vin. Bruno Major sama Casey. Lu denger Casey juga nggak? Casey dengar. Nah, karena petikan gitar lu sama Casey tuh wow, sama-sama keren banget, Vin. Agak mirip tapi apa ya? Lu sama Casey tuh keren tapi di porsi yang berbeda. Benar. Aku nggak bilang aku keren ya, cuma aku bilang Casey itu keren. Tapi menurut gue lu keren, coy. Lu keren banget. Amin banget. Dari ketiga lagu lo, kenapa semuanya lagu bahasa Inggris? Kenapa nggak ada satupun yang lo coba pakai bahasa Indonesia? Apakah karena bahasa Inggris itu lebih gampang kita mengungkapkan the way we feel atau gimana, Vin? To be honest, pertama kali banget aku nulis itu sebenarnya lagu Indo. Cuma aku ngerasanya apa ya? Kayak menurut aku tuh bikin lagu Indonesia tuh jauh lebih susah daripada lagu Inggris. Kenapa? Karena pemilihan katanya tuh banyak banget kalau di lagu Indo. Sedangkan kalau Inggris tuh aku tinggal menggunakan kata-kata yang basic. Inggris yang basic, yang mudah dipahamin orang-orang juga kayak, oh ya udah gampang terjadi aja gitu. Jadi kalau Indo tuh, aku ngerasanya aku kayak pas lagi dengerin lagi tuh kayak, kok kayak cringe banget ya, aneh gitu untuk didengarnya. Makanya kayak lebih pede nulisnya lagu bahasa Inggris. Bener-bener. Karena gue pernah nonton video lu waktu ikutan kontes ajang pencarian bakat. Wow. Karena ini menurut gue pribadi ya, Vin. Ketika lu nyanyi lagunya 1000 Times dengan lagu Indonesia, lu nyanyi lagu apa sih waktu itu? Gue lupa. Lagunya kalian yang apa ya? Aduh lupa judulnya. Pokoknya lu nyanyi lagu Inggris dengan lagu Indonesia, emang pembawaannya beda banget, Vin. Vibes-nya tuh beda banget. Lu lebih keren ngebawain lagu luar. Tapi bukan berarti lu gak keren ngebawain lagu Indonesia. Keren, tapi yang tadi gue bilang dengan porsi yang berbeda. Yes. Nah gitu, Vin. By the way, Vin, kapan-kapan kalau Prambors Makassar bikin gigs setelah pandemi ini kelar, lu pengen datang nggak kalau kita undang? Harus dong. Wow, lu harus datang, Vin. Berharap banget pandemi cepet-cepet selesai biar bisa pergi-pergi lagi, biar bisa datang lagi untuk datang main langsung ke kantor Prambors gitu. Harus banget, Vin. Gua tungguin lu, Vin. Pasti kesana kok. Karena lu adalah salah satu musisi lokal yang menurut gue keren banget. Thank you. Karena apa ya? Gue tuh jarang nemuin musisi lokal yang bisa nyanyi sambil main gitar dengan porsi keren yang beda dari musisi yang lain. Terharu. Thank you, terima kasih. By the way, Vin, GWS buat jari lu yang katanya kemarin sempat bengkok ini. Itu kenapa, Vin? Jari lu? Jadi ya biasalah, petakilan jadi warnanya petakilan, darah muda banget. Betul, harus aktif ya. Berarti udah berapa lama nih lu nggak bisa main gitar? Ini sebenarnya bengkok ini udah lebih dari sebulan bisa dibilang. Nah, oke. Nah, karena lu udah belum bisa main gitar sekarang nih, gue pengen dong lu nyanyi satu ref deh dari lagu Fairy Tale buat didengerin sama kaula muda. Oke. Tanpa gitar nggak apa-apa ya teman-teman semua. It's okay. Tanpa gitar pun lu masih keren, Vin. Oke, siap. So this is Fairy Tale. Refnya aja kan? Boleh. I want to run away from this fairy tale. Loving you is magic. Loving you is tragic. Udah segitu doang sih sebenarnya. Wow, tepuk tangan dulu dong penonton bayaran gua. Vin, di sini tuh banyak banget anak-anak Prambors Makassar yang lagi dengerin lu sekarang. Wow. Malu apa jadinya? Tuh katanya dari Kevin, halo. Halo semua. Halo, aku malu jadi. Oke, Vin, kayaknya segini aja ngobrolan kita karena apa ya? Kapan-kapan mungkin kalau lu udah ngerilis karya baru lagi, kita bakal ngobrol lagi karena ngobrol seru banget, Vin. Wah, thank you. Oke, thank you banget, Vin, karena udah mengeluarkan single Fairy Tale yang menurut gua cakep banget. Aduh. Terima kasih banyak. Oke, Vin, thank you so much udah pengen diajakin ngobrol sama gue di edisi Prambors Ngobrol. Ini edisi perdana gue, Vin. Berarti lu adalah musisi pertama yang gue interview di Prambors Ngobrol ini. Thank you so much, Vin. Aku yang terima kasih udah diajak ngobrol. Sekali lagi, congratulations untuk perdana ngobrol-ngobrol barengnya. Oke, Vin. Last but not least, lu ini dong, kasih tau ke kaula muda buat dengerin lagu lu dan sering-sering request ke Prambors. Betul, oke. Untuk kaula muda jangan lupa untuk selalu request lagu Fairy Tale di Prambors Radio Makassar
105,1 FM. Benar, 105,1 FM. Indonesia number one hit music station. Oke Vin, karena hari ini hari Jumat dan udah pas jam 4 sore juga, berarti udah waktunya gue cabut. Thank you ya buat kaula muda juga yang udah tune in sampai sekarang. Kita ketemu lagi di Prambors Ngobrol edisi selanjutnya. Oke Vin, thank you so much. Sudah, terima kasih banyak. Oke, kalau gitu kaula muda, sekian hari ini Prambors Ngobrol gue sama Kevin. Baim signing out, enjoy your day and see ya.